Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Kusuma Dewi dengan nomor NRP 3120605054. Baik, jadi di sini saya akan melakukan penugasan pada Y2 Displaying Data. Nah, untuk yang pertama, kita ada data formatter. Nah, untuk memudahkan pengguna dalam membaca data, jadi ini menyediakan sebuah kelas untuk menyimpan data formatter tersebut dengan dengan formatnya yaitu y/i18n /formatter. Lalu kelas ini juga dapat diakses ya tentunya melalui y-app kemudian formatter. Nah, di dalam kelas formatter ini digunakan untuk memformat tanggal, nilai, angka, persentase, dan lain-lainnya. Nah, untuk contoh kodenya adalah seperti ini, ada seperti echo y app formatter as date, ini untuk yang data, kemudian ini echo y app formatter as percent, ini untuk format nilai angka berdasarkan persentase. Kemudian ada echo y app formatter as email, nah itu untuk yang format emailnya. Kemudian kita juga bisa melakukan untuk yang seperti yang di sini echo y app formatter as boolean true. Nah, ini untuk output yang berupa yes jika benar ataupun nanti no. Kemudian untuk data formatter with local. Nah, di mana formatter ini juga menyesuaikan dengan aplikasi properti bahasa kita atau properti lokal kita pada komponen formatter. Jadi misal untuk format tanggal, nama, hari, dan bulan itu kita bisa menyesuaikan dengan bahasa atau ya bahasa yang kita inginkan. Nah, untuk syaratnya itu kita harus PHP extension kan INTL nya itu harus aktif, atau ini INTL itu mungkin maksudnya adalah internasional. Nah, untuk nodes-nya ini kalian dapat berbeda untuk versi library-nya. Nah, misalnya untuk kodenya app formatter lokal and as, ini maksudnya adalah bahasa Inggris untuk bahasa Inggris versi USA atau Amerika. Nah, ini untuk outputnya akan seperti ini untuk outputan orang Amerika. Tentunya kemudian ada app formatter lokal DE. Nah, ini DE ini sepertinya adalah dari bahasa Jerman dan juga tentunya negara Jerman. Dan untuk outputnya adalah 1 Januari 2014. Lalu ada YF formatter lokal RU. Nah, RU ini adalah Rusia. Bisa dilihat sesuai outputnya yaitu seperti bahasa Rusia. Mungkin kalau kalian pernah menonton Marsha and the Bear ya, kurang lebihnya seperti ini. Bisa. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada konfigurasi formatter. Jadi, Anda dapat mengubah nilai default dari formatter ini melalui file konfigurasi dari aplikasi. Misalnya untuk web.php atau untuk basic template-nya. Lalu, nilai default tersebut dapat di-override melalui properti pada pemanggilan method tentunya. Nah, untuk contohnya, ini ada contoh kodenya yaitu untuk komponen, kemudian formatter, date format ddmyy, lalu ada decimal separator dan thousand separator, kemudian ada currency kodenya yaitu year. Nah, ini untuk contoh kodenya itu ada echo-y-app formatter as date. Kemudian untuk format yang kedua ada echo-y-app formatter as date 2014-0101 long. Ini untuk yang oke, lanjut. Untuk yang saja ada echo-y-app formatter as date 2014-01 dmmyy output. Oke. Jadi kita bisa menyelesaikan dengan contoh yang kita inginkan. Ini untuk misalnya kita ingin mengurutkannya ada berdasarkan hari, kemudian bulan, baru tahun, dia akan outputnya otomatis seperti ini. Nah, terus untuk yang kedua ini ketika kita ingin outputan dengan tanpa disingkat-singkat. Jadi outputannya akan menghasilkan itu Januari 1, 2012. Nah, untuk yang polosan seperti ini, outputannya akan seperti ini contohnya, yaitu 01 Jan 2015. Selanjutnya yaitu memformat tanggal dan waktu. Jadi pada class formatter kita memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilainya. Misalnya untuk date, tampilannya bisa berbentuk Januari 01 2016, 2016. Untuk time, tampilan waktunya bisa 14.23. Lalu ada date time, tampilan tanggal waktunya misal Januari 01 2016, 14.23. Lalu juga ada timestamp. Nah, untuk tampilan timestamp ini misalnya 14.12.0. Jadi ini ya, oke. Selanjutnya ada relative time.
tampilan interval waktunya ini nilai tanggal dengan waktu yang saat ini, misalnya 1 hour ago. Untuk format dari datetime dan datetime dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan datetime format. Nah, lalu nilai pada properti di atas dapat berupa short, medium, long, dan full. Kita juga dapat mengatur lebih detailnya dengan aturan dari library ICU. Kita bisa searching di sini untuk webnya. Selanjutnya adalah untuk menformat angka. Jadi untuk menformat angka, kelas formatter menyediakan metode-metode berikut. Ada yang pertama yaitu integer, jadi tampilan angkanya itu akan bulat, misalnya 42. Lalu ada metode desimal, jadi tampilannya akan menghasilkan seperti pada umumnya desimal itu seperti 2,542.13 atau ini. Nah, lalu untuk yang persen, tampilannya sesuai persen pada umumnya seperti ini, 42%. Lalu ada scientific ya, untuk tampilan scientific itu seperti 4.2E4. Lalu ada currency, nanti nilainya akan ini tampilannya adalah nilai mata uang, misalnya $420. Nah, jika kita ingin harus mengandung nilai unik negara, kalau kita ingin menyesuaikan dengan negara kita sendiri, misalnya Indonesia, kita bisa menambahkan ID, kemudian lanjutnya. Lalu ada size tampilan angka byte dengan format yang mudah untuk dibaca, misalnya tampilannya akan seperti 4140 KB atau 3 MB. Lalu ada juga metode short size. Contoh tampilannya adalah 4110 KIB dan 3 MIB. Nah, ini untuk contoh kodenya. Pada ini ada HOIF formatter as integer 42,71. Nah, as integer berarti permintaannya adalah tampilannya ingin seperti integer. Jadi angkanya akan bulat. Kemudian yang kedua ada HOIF formatter as desimal. Nah, karena permintaannya as desimal berarti menyesuaikan, yaitu 2,542.123. Kemudian ada lagi HOIF formatter as short size. Jadi angka ini akan diubah menjadi short size-nya, yaitu 410 KIB. Lanjutnya ada format lainnya. Jadi selain untuk memformat tanggal dan angka, formatter ini dapat digunakan untuk memformat nilai raw, text, untext, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Lalu untuk nilai kosong, formatter akan menampilkan sebagai sebuah placeholder yang secara default bernilai not set. Selanjutnya ada pagination. Jadi ketika terdapat banyak data yang ingin ditampilkan dalam beberapa halaman, tentunya kita butuh sebuah pagination. Nah, untuk kode kita perlu menambahkan yaitu y/slice pagination. Lalu propertinya data account harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Dan untuk mengatur jumlah datanya kita bisa melalui properti page size. Lalu jika Anda menggunakan data provider dan salah satu dari data widget pagination secara otomatis akan aktif. Nah, untuk contoh kodenya yaitu seperti ini, ada function action index-nya yaitu berisi page sama dengan new y data pagination, ada total count dan page size-nya sebanyak 10. Dan untuk modelnya seperti ini, dan di return menuju ke index model page. Lalu di view-nya kita menambahkan for each model as model, dan display pagination-nya yaitu HOI widgets link pagination page. Selanjutnya ada sorting atau pengurutan. Jadi Y juga menyediakan pengurutan dengan menambahkan Y slice data slice sort untuk menangani sorting. Jadi kita bisa membuat objek dengan kelas sort. Lalu kita bisa menambahkan atribut yang akan digunakan untuk pengurutan dalam array pada properti atribut. Kita juga bisa menggunakan objek tersebut pada pembuatan model data, yaitu dengan memasukkan order by. Lalu kita bisa melewatkan objek tersebut ke view bersama dengan modelnya. Dan kita juga bisa menampilkan link untuk pengurutan pada view-nya. Jadi untuk kodenya itu seperti ini. Misalnya di function action index, untuk pengurutannya kita menambahkan dulu yaitu new y data sort, kemudian atributnya yaitu age dan name. Kemudian untuk modelnya kita ingin seperti ini, kita ada order by dan sort order all. Kemudian di return menuju ke model sort. Kemudian untuk view-nya sendiri yaitu untuk kodenya ada echo sort link nama, lalu ada sort link age.
dan tidak lupa untuk di for each model as model. Selanjutnya ada data providers, di mana data provider ini merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Data provider dapat digunakan untuk grid, list, dan data widget lain. Kita bisa menyediakan 3 macam provider. Yang pertama ada y/data /active data provider, lalu ada y/data /array data provider, lalu ada y/SQL data provider. Ya, lalu active data provider ini akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array data provider dan SQL data akan berisi data dalam bentuk array. Oke. Selanjutnya ada active data provider. Jadi active data provider ini berfungsi untuk menyediakan data melalui query dengan format yaitu y/db/active query atau y/db/query. Nah, ini untuk contoh kodenya itu ada post provider get model, kemudian di for each post as post, kemudian untuk display pagination-nya seperti ini. Lalu untuk di controllernya jangan lupa kita menggunakan ydb active query, kemudian di function action index-nya tambahkan kode seperti ini, provider, new active data provider, lalu ada pagination dan page size-nya 10, lalu di return di data provider. Lalu untuk di controllernya juga kita jangan lupa untuk menambahkan id/db/query, kemudian di function action index-nya kita tambahkan query new query dengan new active data provider, kemudian pagination dan page size-nya 10, lalu di return kembali ke provider. Oke, kemudian kita ada SQL data provider. Nah, SQL data provider ini berfungsi untuk menyediakan data menggunakan script SQL dasar. Jadi kita juga bisa mendukung fitur pagination dan sortingnya. Misalnya untuk kodenya kita bisa di view, kita tambahkan user provider get model, kemudian for each post as post. Jadi kita akan mendisplay post datanya di sini, kemudian di display pagination-nya kita tambahkan ya coy widget link pager, widget pagination, provider pagination. Lalu di controller kita di function action index-nya kita tambahkan count y/app create command, kemudian set count from user, kemudian ini untuk query skala, lalu untuk di providernya SQL yaitu men-select from user, kemudian sortnya kita atributkan age dan nama, kemudian pagination-nya dan page size-nya 10, lalu kita return kembali ke provide. Nah, lalu kita juga selanjutnya ada data widget. Jadi data widget merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Nah, ini menjadikan beberapa data widget, yaitu seperti data view yang bisa di-generate menggunakan G, lalu ada list view dan grid view yang di-generate menggunakan G juga. Oke, selanjutnya adalah latihan. Untuk instruksinya kita digunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online Anda. Lalu tambahkan fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategorinya. Oke, di sini kita menuju ke front end, tentunya MyMap front end dan web. Ini untuk tampilan sesuai sama yang kemarin sudah saya benarkan sedikit. Kemudian kita menuju VS Code. Kemudian kita menuju ke controller, lalu di set controller. Nah, kemudian kita tambahkan terlebih dahulu sesuai yang ada di modul tadi. Kita tambahkan use data pagination. Oke, kemudian kita menuju ke function index-nya. Jadi ini untuk mengatur tampilan yang ada di halaman awal pada web kita seperti yang tadi. Oke, kemudian di sini kita komenkan terlebih dahulu ininya. Langsung saja kita tambahkan di sini seperti di modul itu ada query item, lalu find query
query item find, lalu kita tambahkan count query item find count, lalu kita tambahkan pages new pagination, lalu kita di sini tambah ada total count-nya, kita count query, lalu kita tambahkan juga page size-nya. Oke, kita cek terlebih dahulu. Jadi untuk web kita sebelumnya ada 3 produk, lalu kita ubah menjadi 5 lah, jadi biar lebih bagus, lebih memperindah. Oke, kemudian di sini modalnya offset page offset, lalu ini ada limit limit kemudian di returnkan designer index. Kita bisa tambahkan satu lagi yaitu pages. Oke, astagfirullahaladzim, salah. $pages. Oke, sekarang kita cek dulu big function action index, query item find. Ini loop pagination. Oke, selanjutnya kita menuju ke views, lalu di site, kemudian di index. Jadi kita atur juga di sini, jangan lupa sesuai di modulnya. Di index kita tambahkan widgetnya, widget link pager, kemudian kita ubah untuk menjadi as item. Oke, sekarang kita menuju ke webnya lagi. Oke, ada salah di sini, kita kembali lagi ke kodenya. Kita site controller, ada salah di bagian item find. Kita cek ini. Oke, baik, jadi ada sedikit typo. Jadi untuk di sini harusnya adalah titik koma, kemudian ini juga. Nah, sudah bisa. Oke, selanjutnya kita menuju ke view, site, kemudian index. Lalu di sini kita tambahkan yaitu
ini pager widget. Pagination. Pages. Oke. Kemudian tidak lupa kita tambahkan selanjutnya kita bisa cek untuk webnya. Nah, ini kita bisa berpindah-pindah. Slide 2, kemudian kembali ke slide 1. Selanjutnya kita akan membuat sebuah item filter. Kita sekarang menuju ke DB nya. Kita menuju ke item kategori. Nah, untuk kategorinya ada sebanyak 10. Langsung kita menuju ke VS Code kembali, menuju controller, set controller. Kita tambahkan di sini yaitu item page item kategori, kemudian kita menuju ke action index-nya. Oke, di action index kita tambahkan yaitu dollar kategori. Categories, kategori, lalu di sini kita juga tambahkan yaitu categories. Oke, kita cek kembali. Oke, selanjutnya kita menuju view untuk mengubah menjadi select option. Kita kembali lagi menuju ke sini. Oke, jadi di sini tidak dapat kita tambahkan lebih dahulu yaitu use widgets. Kita akan membuat active form-nya, active form. Kemudian kita juga akan membuat URL yang nanti akan mengarah ke page tertentu. Oke, kita menuju di sini, kita tambahkan yaitu div, kemudian kelasnya itu body content. Body content, lalu tambahkan div class.
kodenya itu cool 4. Lalu kita PHP dollar form, kita buat aktif formnya. Tambahkan metode di sini, yaitu metodenya adalah get, dan juga kita tambahkan actionnya, action itu mengarah ke URL tuh item to filter. Jangan lupa kita tutup dengan, kemudian kita buat juga labelnya yaitu kategoris kemudian kita tambahkan buat di flex aja, di flex no. Lalu kita juga buat select sessionnya, select name, kategori, form control, kita menggunakan for each sesuai dengan yang ada di modul for each. Kategoris as kategori, kemudian optionnya berupa value yang ada pada DP-nya. Jadi kita panggil kemudian kenapa nih? Kategori name
submission. Terus kita tambahkan kita tutup sessionnya. Terus sekarang kita buat untuk yang form groupnya. Bisa di form. Where is form groupnya? Kita langsung copy aja. Div form group. Oke. Tambah. Aduh, ini udah ada form campaign. Capek guys. Tambahkan di sini. Submission. Kita ubah save menjadi filter. Karena kita di sini mau membuat option filter, kemudian ini kita posisinya kita ubah menjadi info deh. Kemudian kita tutup lagi. Div. Sekarang kita cek. Oke, ada kesalahan di site controller. Oke, ini kurang koma. Cek lagi. The title, site index, this title. Aduh, maaf salah guys. Index. Nah, tadi kesalahannya line 9. Title. Oke, baik. Jadi di sini ada kesalahan, yaitu kita seharusnya di sini ada layout bar. Kemudian di sini juga kita tadi lupa menambahkan yaitu active form n-nya. Jadi itulah kenapa sekarang kita cek. Oke, udah. Waduh, apa nih, ada kode. Oh, astaga. Oh, salah kode. .php active form and Astagfirullahaladzim. Nah, kan
Oke, ini tadi. Coba kita hapus ya untuk di ini tadi margin left-nya. Kan udah. Terus kemudian ini tadi agak kurang ke kanan. Oke, kurang min 2 deh. Ih, kok yang geser? Apa tadi yang geser? Oke, sepertinya min 4 deh kayaknya ya. Min 5. Aduh, kebanyakan. Oke, min 4 aja ya. Kemudian ini produk terbaru. Oke, selanjutnya kita juga udah bisa memilih untuk page-nya kategorinya. Oke, kemudian tadi saya ubah sedikit untuk settingannya agar lebih cocok di saya. Kemudian ya, jadi yang terubah tadi untuk filternya sudah lebih rapi. Kemudian sekarang kita akan membuat agar ketika kita klik ini kita akan menuju ke page yang kita maksud untuk kategorinya sesuai dengan DB yang kita buat. Kita menuju ke VS Code, kemudian kita menuju ke controller, lalu menuju ke item controller. Nah, di item controller kita tambahkan di sini karena kita mau membuat item kategorinya. Item kategori. Oke, kemudian kita buat fungsi baru di bawah sini, kita taruh di sini. Kita buat yaitu public function action field. Kita buat sebuah action filter. Kemudian kita buat db dari app. Astagfirullahaladzim, salah guys. app db. Lalu selanjutnya baru yang $request. Kemudian kita buat row-nya. db create comment. From item di kategori yang
dan kita buat binding value-nya. Kemudian kita buat untuk yang kategori dengan item kategori find kita returnkan this data kita buat yaitu tidak connected. Oke, kita cek public function action filter dpy ftp select from db create comment rows select from category oke get category ID kategori underscore ID find all turn this filter. Oke, selanjutnya kita akan membuat file baru untuk view-nya pada action filter. Kita menuju ke item mana nih item? Oh no. Nah nih item, kemudian filter filter.php. Nah kita pastekan saja dari sini. Destination-nya kita hapus.
Oke, rows, kemudian oh iya kita tambahkan sini karena kita ambil aja dari index. Kita cek pada web kita. Oke, ada salah di 101. Kita kurang titik koma. Oh iya, kita sini perlu mengganti ininya, variabelnya menjadi model ini rows as item. Kemudian kita cek lagi apakah masih ada yang oh iya, sini kita perlu mengubah menjadi mana sih ya? Manual aja deh, menjadi kemudian di sini kita juga ganti bukan kemudian sini juga kita ganti terus cek lagi. Nah, kan sudah. Oke, sekarang kita akan membuat biar ada buatan seperti yang tadi di indeksnya. Kita langsung ambil aja dari indeks di mulai sini sampai label kategori name as form control imagery categories. Kita cek lagi. Oke, udah muncul. Kenapa emang di situ ya guys ya? Oh, kita belum menutupnya guys. Nah, tapi kok masih di situ mata kanannya?
tambahkan nih size. Kan ini ketinggalan nih kok. Astaga, ini ketinggalan guys. Kepanjangan ini. Kita ubah ini aja deh. 2, kita cek dulu. No. Sampai itu aja yang geser. 1. No. Oke, udah kembali normal. MP3 PHP forage. Jadi kita tadi salah copy ya, kita hapus aja ini. Kita copy ulang index. Kita kopikan dari mulai ini aktif sampai aktif N. Oke. Div yang div ini belum mau tutup. Oke, kita juga jangan lupa untuk menambahkan use helper URL, karena tadi kita menyempatkan URL yaitu di sini. Tadi ini URL, kemudian kita juga tambahkan active formnya karena kita di sini menempatkan active form, jadi kita tambahkan aja widget terus active form. Kita cek lagi. Oke, udah berhasil, tapi foto kita kebesaran guys. Kita cek pada kita font di spell minimal. Nah ini kita ini benar sih ini spell minimal. Divco LG4 div mana nih divco LG kita ke row, margin buttonnya kita tambahkan margin leftnya. Astagfirullahaladzim. Oke, kebanyakan ya kayaknya. Biar 90 kita ubah menjadi 260. Aduh, masih kurang dikit lagi, 40 deh. 12an guys. Untuk kategori kenapa agak mepet kesini ya, PL min 5. Kita tambah PL min 1.
nggak ngaruh. Satu udah 3. Kita agak geser dikit lagi deh untuk mana. Ini kenapa kategorinya nggak mau geser ya guys ya? Kok nggak mau geser sih? PL min 0, ini jadiin PL min 0 aja. Nah, kita akan geser juga ini, berarti perlu dikurangi 200 coba. Aduh, kurang dikit lagi. 1 dari 10. Jelek. 205. Oke. Udah, sekarang kita akan coba untuk ke alat tulis. Nah, ini udah pindah ke alat tulis tapi tulisannya defaultnya masih ke yang sama. Sekarang kita menuju ke optionnya, kita ganti optionnya. Option value kategori ID. Ini kita tambahkan dolar request get kategori ID terus kategori ID selected. Ini kepencet apa guys? Oke, kemudian kita tutup dulu. Ini option. Kita cek lagi. Kategori name option. Kita cek lagi option value kategori ID. App request selected. Kita cek lagi. Oke, masih ada yang salah nih. Aduh, name. Oke, jadi di sini kita kurang ini aja, kemudian kita langsung ke web. Oke, udah bisa. Kita cek laptop.
udah ada MacBook. Kita cek speaker. Oke, ya. Mungkin cukup sekian untuk latihan pada displaying data. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.